New Mind punya New Economic Model atau cara menjalankan ekonomi negara berdasarkan Modern Monetary Theory atau MMT yang sejak tahun 1972 dipakai di Amerika dan sejak tahun 1989 dipakai di Tiongkok berdasar ilmu dari Profesor Michael Hudson. Ada beberapa poin yang akan dilakukan di dalam mempraktekkan New Economic Model yang akan membuat Indonesia menjadi negara superpower, yaitu 1. TINA. There is no alternative, yang intinya memaksa uang diam di bank bergerak keluar untuk dijadikan sektor real, produktif, tidak mengendap diam. Uang deposito dan tabungan oleh pemilik dana diambil dari bank dan diinvestasikan. Cara memaksanya dengan bunga bank deposito 0%. Itulah tidak ada pilihan lain kecuali mengaktifkan uang di bank keluar menjadi lebih produktif. 2. Gold-based transaction. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Selain rupiah sebagai alat bayar, maka gramasi emas dijadikan alat tukar yang sah di Indonesia. Kuantitatif easing. Melalui mekanisme printing money berbasis proyek produktif yang diperhitungkan cost accountingnya sejak awal untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045, memerlukan apa saja dan berapa investasinya, lalu diprintkan rupiah senilai proyek tersebut. Kita merinci setiap tahunnya sampai tahun 2045 perlu biaya berapa tanpa uang asing untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara superpower. Mulai dari membangun SDM untuk sekolah dan belajar ke luar negeri dikirim ke semua negara yang lebih maju dari Indonesia selama 15 tahun pertama sejak tahun 2024 untuk mengirim 20 juta putra-putri terbaik. Lalu membangun food country, menjadikan Indonesia negara penyuplai makanan terbesar di dunia dengan pupuk dan bibit tanaman terbaik, memiliki industri pertahanan keamanan kelas dunia dengan memiliki 1000 satelit, 1 juta drone untuk berbagai kebutuhan militer hingga pengiriman GoFood, paket penyebaran pupuk, serta pemadaman kebakaran, emergensi angkut obat, dan lain sebagainya. Industri film dibuat sejajar Hollywood pun disubsidi pemerintah untuk propaganda Indonesia. Berapa biaya untuk membuat Indonesia menjadi juara Olimpiade? Berapa biaya untuk Indonesia menjadi juara World Cup sepak bola? Dan itu dirinci. Kemudian untuk membuat berbagai daerah berkurang kendaraan pribadinya hingga 20%, untuk lalu lalang dengan menyediakan transportasi publik berbasis listrik secara massal di seluruh wilayah Indonesia gratis, sarana kesehatan rumah sakit gratis hingga tingkat kecamatan dan desa, dan menjadikan semua sumber daya alam mineral dikelola dari tambang hingga industri tengahnya, midstreamnya, hingga hilir akhirnya menjadi bahan jadi 100% dibuat di tanah air, hingga bursa mineral spotnya pun ada di tanah air. Berapa biayanya itu semua? Industri baterai dan energi non-fossil oil akan dihitung semua berapa biayanya, dan semua itu akan dibuat menjadi landasan cetak uang berbasis proyek yang nilainya bisa 10 kali APBN nasional per tahunnya, yang naik 30% per tahunnya hingga tahun 2045. Inilah visi 2045 di mana Indonesia pada saat 100 tahun yang disebut Indonesia Emas, karena Indonesia menjadi negara superpower sejajar dengan Tiongkok dan sejajar dengan Amerika. Kedepan setelah visi 2045 ada visi 2070. Di tahun 2070 Indonesia telah menjadi pemimpin dunia untuk berperang melawan perubahan cuaca dan melawan globalis cabal yang pastinya akan membuat Indonesia sejak tahun 2070 menjadi pemimpin dunia yang membawa dunia ini damai selama 1000 tahun ke depannya. Indonesia membuat manusia bisa tinggal dan hidup di planet lain, bisa menemukan bumi-bumi yang lain yang bisa ditinggali di galaksi lain. Usia manusia bumi rata-rata 150 tahun, bahkan masih bekerja hingga rata-rata di usia 120 tahun. Indonesia akan memimpin dunia sekali lagi sejak tahun 2070, mengayomi populasi 12 miliar manusia yang sehat, damai, dan sejahtera. Visi awal tahun 2024, pemimpin Indonesia adalah dari kaum New Mind. Pertanyaannya, bagaimana agar visi 2045 dan visi 2070 ini diterima? Dan bagaimana agar tahun politik di 2024 konsep New Mind ini ada di platform semua yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan?